fokus pada materi bangun datar. Bangun datar itu apa saja? Seperti yang kalian sebutkan tadi, persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Itulah contoh-contoh bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Lanjut ya. Tujuan belajar hari ini, siswa dapat membedakan macam-macam bangun datar segi 4 dengan benar. Segi 4 berarti sisinya ada 4. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Oke, jadi nanti kita akan membedakan sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Lanjut. Apa itu bangun datar? Bisa bacakan karena tulisannya kecil ya. Bangun datar adalah bangun yang terdiri dari panjang dan lebar, tidak memiliki tinggi ya atau tebal. Apa tadi? Bangun yang memiliki panjang, lebar, tetapi tidak memiliki tinggi atau tebal ya. Tepi dan simpulnya mendefinisikannya. Nah, bangun datar yang pertama namanya apa? Persegi. Contohnya yang misalnya membuat tadi. Maaf, misalnya nggak pakai penggaris ya, tapi sampai kalau membuat persegi atau bangun datar harus pakai penggaris. Persegi adalah suatu bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sebanding. Yang sebanding itu artinya sama. Kalau sisi satunya ukurannya 5 ya, 5 berarti semua sisinya juga 5. 4 sudut siku-siku. 4 sudut siku-siku. Nah ini 4 sudut siku-siku. Dan besarnya berapa? Besarnya berapa? Sudut siku-siku besarnya berapa? Sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Ini ukurannya 90 derajat ya. Sudut yang ini juga sama, berapa? Sudut yang ini? Yang ini? Jadi bangun persegi adalah bangun yang keempat sisinya sama panjang dan 4 sudutnya sama besar. Sudut apa? Siku. Lanjut, bangun datar yang kedua ada siapa? Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Sisi yang berhadapan sama panjang, yang berhadapan depan sama panjang. Kalau ini 8, ini juga 8 ya. Nah, yang kalau sisi yang sebelah sini berhadapan dengan yang sebelah sini juga sama panjang. Tetapi sudutnya sama dengan persegi tadi. Ada berapa sudut? 4 ya. Bangun datar yang berikutnya ada segitiga. Nah, kalau segitiga coba saya tanya sisinya ada berapa? 3. Pinter ya. Jadi segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kalian tahu yang namanya sudut? Tahu? Mana? Mana? Sudut yang mana? Ini ya? Ini ya sudut. Kalau misalnya gambar ini namanya apa? Titik sudut. Beda. Ini sudut, ini daerah sudut, dan ini namanya titik sudut. Titik sudutnya ada 3, sudutnya ada 3, sisinya juga ada 3. Lanjut.
bangun datar berikutnya. Ada lingkaran, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Apa itu lingkaran? Suatu bangun datar yang semua titik pada tepinya berjarak sama dari titik pusat. Titik pusatnya jadi dan jarak ke sekeliling sisinya ini semuanya sama. Diambil dari sini sama, sini sama, sini sama, sini sama, sama semua. Ya. Sifatnya memiliki jari-jari dan diameter dan tidak memiliki sudut. Sudah ada bangun datar berapa tadi yang kita baca? Ada? Coba sebutkan. Yang keras? Persegi. Lanjut. Persegi panjang. Lagi? Segitiga. Terakhir? Lingkaran. Yes, bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan sudutnya sama besar namanya apa? Oke, tepuk tangan. Ternyata masih ada bangun datar lagi nih, namanya jajar. Pernah lihat tempe? Kalau mamamu ibunya beli tempe yang miring-miring itu, nah itu bentuknya namanya jajar genjang. Jajar genjang adalah suatu bangun datar yang mempunyai 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang, sama kayak persegi panjang tadi. Jumlah sudutnya ada 4, titik sudutnya juga ada 4. Dari sini sudah paham contoh-contohnya bangun datar? Sudah. Nah, coba bisa mau mengingat-ingat kalian kembali ya. Materi yang kemarin. Coba sampai perhatikan video ini. Ingat gak? Kurang tante. Kurang tante. Tuwa sakat itu po salon naman. Coba, ayo dibaca bareng-bareng. Bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bangun datar tidak mempunyai tinggi, tidak mempunyai apa tadi? Lebar, ya. Bangunnya datar, dibatasi oleh garis, boleh garis lurus atau garis lengkung. Berbeda dengan segi banyak. Kalau segi banyak tidak boleh ada garis lengkung. Nah, lanjut ya. Oke, ini perbedaan antara bangun datar sama segi banyak. Kalau segi banyak merupakan bangun datar yang tertutup yang dibentuk oleh garis-garis lurus. Kalau bangun datar tadi boleh garis lurus sama garis lengkung. Udah ya, langsung aja. Menjadi apakah
sisi yang sama. Terus apa lagi? Apa Frank? Kamu diam aja Frank. Ayo apa? Tertutup semua sisinya. Pintar. Terus apa lagi? Garisnya atau sisinya merupakan garis lurus. Coba saya benar nggak jawabannya? Seperti itu. Oh iya, sisinya adalah garis lurus. Nggak dengar ya? Oh, benar. Benar yang kedua, seperti motif hias yang ada di bendera, ada bentuk hati. Kalau bentuk hati ini termasuk segalanya apa bukan? Pak Nanang paling. Bukan. Kenapa? Karena sisinya melengkung. Mana sisi yang melengkung itu? Harusnya melengkung. Yang ini ya? Ini. Berarti kalau garis melengkung itu bukan segitiga. Bukan. Pintar sekali. Oh, pintar. Berarti benda tersebut bukan termasuk segitiga. Ya, dari sini sudah paham perbedaan antara bahu datar sama segi banyak? Sudah. Nah, ini tadi jenisnya segi banyak. Yang sampai sebutkan ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kalau segi banyak beraturan berarti besar sudutnya dari segi banyak beraturan adalah sama atau sisi-sisinya sama. Seperti bangun apa tadi? Persegi. Apa ini? Contohnya segitiga sama sisi. Ya, ada segi 5 beraturan, ada segi 6 dan juga ada segi 8. Jadi kalau segi banyak beraturan, ukuran sisinya semuanya sama. Ya, ciri yang kedua, panjangnya sisi segi banyak beraturan adalah sama. Segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. Dan yang ini wes, lanjut sampai baca sendiri. Kalau segi banyak tidak beraturan, berarti kebalikannya sama segi banyak beraturan. Apa? Sisinya tidak sama panjang. Contohnya persegi panjang. Kenapa? Karena panjang sisi bahu persegi panjang itu tidak sama. Ya. Terus ada yang bisa nyebutkan lagi selain persegi panjang apa yang segi banyak tidak beraturan? Apa? Apa? Dada jenjang. Apa lagi? Trapesium. Apa lagi? Tony jauh lingkaran. Betul apa salah? Kan ini segi banyak Tony. Ya, Kak fokus. Kurang minum air putih, balennya. Padahal sanggulnya sak botol 1 literan ini. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya bangun segi banyak tidak beraturan, ada segitiga. Segitiga yang tidak beraturan itu contohnya segitiga. Siku-siku, segitiga sembarang. Ya, pintar akan jawab tapi gak berani banter. Tipis-tipis malu-malu kucing. Sudah wes, dari sini tadi sudah menyebutkan beberapa bangun datar. Nah, setelah ini silakan bagi lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok. Ya, lembar kerja ini nanti sampai kerjakan supaya sampai tahu ciri-ciri dari bangun datar. Ya. Lembar kerja yang pertama nanti dikerjakan oleh kelompok yang duduknya bangkunya sebelah sini. Ini satu kelompok, tapi lembar pertama nanti dikerjakan anggota kelompok yang sebelah kiri. Nanti yang lembar kerja yang kedua dikerjakan anggota kelompok yang sebelah kanan. Jadi dua-dua biar nanti selesainya sama.
cari nama benda dan bentuk benda. Misalnya sampai tadi menyebutkan papan tulis, ditulis namanya papan. Bentuk bendanya apa? Persegi panjang. Kolom yang kedua diisi nama bendanya apa? Cari di sini. Misalnya jam dinding. Bentuknya apa? Lingkaran. Bisa ya?